Otomatis kalau seperti ini kan karena tadi udah ke cancel kan nggak ikut semua jadinya. Iya. Jadi ya mungkin ini caranya Pak Dekan ya, kalau saya kurang pas karena setiap dosen punya caranya masing-masing. Kalau cara saya begini yang lebih mudah. Pertama, kalian kan masih baru nih, nggak tahu mau meneliti apa gitu kan. Ya, oke, ini caranya. Kalau kalian masih bingung, nggak tahu topik apa, coba kalian manfaatkan Google aja. Atau kalau misalkan lebih spesifik tanya ke ChatGPT boleh. Tahu di sini juga boleh. Kalau langsung ke chatbot boleh. Nih, saya ingin tahu, topik penelitian yang relevan di jurusan S1 Teknik Informatika. Nggak panjang-panjang, kayak gitu aja. Mbak, ini kan nanti akan rilis tuh, ada kecerdasan buatan, AI. Saya sebetulnya kosong sampai sini, ini jam 1 nanti. Kalau yang nggak keberatan, saya lanjut dulu ya. Kan nggak ada kuliah? Nggak ada, Pak. Ini supaya dari sekarang sudah mulai start. Silakan jangan terlalu banyak mikir. Yang betul-betul bukan overthinking. Segera action. Segera tentukan siapa, apa topiknya dan siapa calon pembimbingnya. Minimal ya dilamar dulu gitu kan. Pimpinan dulu dosen pembimbingnya. Pak, saya mau ikut ya. Bu, saya mau ikut sampean. Walaupun secara administrasi di fakultas belum tidak ada masalah. Dan ini salah satu bentuk keinginan saya sih sebenarnya, karena saya melihat mahasiswa tugas akhir itu miris gitu. Waktu proposal aja masih bingung apa yang mau dia kerjakan, tapi karena stafnya kurang. Makanya saya inisiatif tahun ini, makanya saya setiap ngajar termasuk ke ruangan ini di semester 6 pasti saya akan menyampaikan mengenai ini. Karena apa? Saya ingin mereka sudah mulai start. Ya walaupun tidak semuanya, paling tidak 1-2 orang, mungkin ada yang nyangkut gitu ya. Barangkali ada yang terilhami gitu, atau mungkin dapat apa istilahnya, hidayah gitu. Dapat hidayah untuk segera memulai ini. Nih, tentukan dulu topiknya. Pertama, di teknik di informatika itu artinya apa? Kalau yang di luar skop ini berarti bukan informatika, kan begitu. Supaya nanti kalian memudahkan mencari jurnal yang ada hubungannya dengan ini. Gitu. Jadi apa saja yang diteliti di informatika? Yang pasti yang sudah ada di sini pasti sudah pernah diajar, pernah menempuh pembelajaran. Artinya di kurikulum itu pernah ada materinya. Yang materinya diajarkan semua, kalau tidak ya pembawa itu dari dosennya. Tapi paling tidak di kurikulum yang ada di informatika itu pasti muncul. Pertama, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan apa saja yang bisa diambil misalkan. Contoh di sini bisa menerapkan penggunaan deep learning misalkan, atau yang lain NLP misalkan. Untuk AI ini kan NLP yang dipakai, natural language processing. Kayak apa sih modelnya gitu kan. Bisa ke sini. Atau RL gitu ya, reinforcement learning. Ini salah satu bentuk metode pada kecerdasan buatan. Jadi AI itu semuanya menggunakan ini. Termasuk chatbot ini. Dia membaca bahasa saya seperti ini ya. Dia ada NLP-nya. Karena apa? Misalkan saya ketik yang ini dengan YG, dia ngerti tentang. Karena apa? Karena ada NLP di situ. Ada natural language processing. Dia ngerti kalau orang Indonesia itu menyingkat yang menjadi YG gitu. Ya kalau nggak gitu kan nggak ngerti dia. Dia robot sebenarnya. Dia mesin, bukan manusia. Makanya segala kemungkinan yang pernah kita lakukan di luaran itu, contoh kita nulisnya menjadi YG, yang menjadi YG atau nya diganti ik gitu kan ya, kalau di SMS itu miliknya punyanya dikasih ik gitu kan ya. NLP ini memahami. Makanya ada pembelajaran dalam teknik informatika itu network natural language processing. Ada nggak di kelas? Kalau nggak ada ya belajar sendiri. Tapi ada bedanya di situ yang mungkin. Mengerti itu yang ini apa yang di sini ya?
Ya kalau kecerdasan buatan ini Pak Wali gitu. Tapi AI-nya ke IoT. Sama dengan saya. Tapi bidang objeknya itu di farming ya. Tapi semuanya bisa masuk walaupun TH. Terus setelah itu ada juga data science. Kebanyakan kalau data science ini banyak nih yang tahun kemarin istilahnya data science semua. Contohnya SPK. Ya, menentukan ini dengan metode naik bias, binopsis apa, nah itu namanya data science atau big data. KNN, kalau KNN kayaknya masih masuk ke AI kayaknya. Atau kolaboratif ada juga, namanya data science. Biasanya didik dengan materi yang dibimbing sama Pak Dekan biasanya, atau Pak Rosi biasanya, Podesting, Ramalan, Pak Am juga biasanya. Kalau saya enggak, kalau sebisa mungkin enggak di sini bidangnya, tapi nguji di bagian. Terus yang ketiga dari keamanan cyber, sistem keamanan jaringan, keamanan cybernya. Lembaga dulu ini yang mempelajari UKOI untuk saat ini. Apa saja? Banyak tuh, seperti SL injection, kriptografi kuantum dan lain sebagainya. Bisa ambil salah satu topik. Atau pengembangan software informasi. Ya kalian coding web apa itu kan ya? Kolaborasi dari coding web dengan metode-metode yang ada tadi data science bisa kan ya, kayak olah SPK atau penentuan ini dengan menggunakan ini programnya menggunakan web yang bisa juga itu pengembangan perangkat lunak. Tapi biasanya pengembangan perangkat lunak ini lebih ke impact faktor yang tinggi, contoh seperti pembuatan e-learning atau pembuatan sistem informasi dalam sebuah instansi. Jadi dia menciptakan 3D, contoh kayak remote misalnya. Ada gambar tinggal di-scan nanti muncul gambar 3D. Itu namanya augmented. Atau virtual reality (VR). Tapi virtual reality kan ya. Oke. Jangan tahu virtual reality punya ke sana. Jadi bikin visual ya sekiranya bisa 360 derajat. Kayak street view gitu grafiknya. Atau teknologi blockchain, tinggal dibaca ya ini ya. Saya nggak bisa menjelaskan satu-satu ini karena ada bukan bidang saya. Nah salah satunya misalkan nih contoh, saya di Internet of Things, ya IoT saja, saya bahas tentang IoT dan building system. Jadi kalau tadi masih munculkan IoT aja, makanya harus dicari IoT for apa, untuk apa, yang mau kalian bidik. Karena IoT itu ya sama dengan yang lain ini, masuk ke semua bidang. Mau di kesehatan ada IoT for healthy misalnya, atau for medis, IoT medis ada, IoT farming ada untuk smart farming, IoT untuk kelautan bisa, di ocean atau ocean misalnya, ada juga untuk nelayan ada IoT. Semua bidang ada. Mau di industri rokok misalnya, IoT-nya apa? Seperti misalkan mendeteksi apa namanya jumlah tingkat emisi di ruangan produksi rokok, kan? Tingkat bahayanya gimana, bau bakau, bisa deteksi itu juga masuk ke IoT. Tapi tergantung dengan topiknya apa, backgroundnya apa, objeknya apa yang dibahas. Jadi cara masukkannya begini, cara Sulami punya saya aja ya, di bidang saya misalnya. Tapi yang berkaitan dengan IoT bisa ke saya, ke Pak Wali atau ke Pak Wali. Jadi juga orang ini insya Allah bisa bantu. Pak Wali walaupun IoT dia lebih fokus ke kecerdasan buatannya. Kalau Pak Wali, jadi ke learning, ke RL gitu ya. Nah, jadi integrasinya bisa. Ya punya saya juga begitu. Cuma kalau saya menitik beratkan di smart farming, artinya di kegiatan pertanian. Kalau di bidang saya S3. Tapi kalau untuk IoT yang lain silakan boleh. Karena apapun objeknya, tekniknya hampir sama. Ini. Jadi kalau mau mencari itu, kalau kalian pakai sumber jurnal yang paling gampang adalah Google Scholar, gitu ya. Jadi kalian tinggal masukkan, jangan langsung IoT. Ini buktinya. Walaupun mau pakai publish or virus, kalau kalian kurang tepat memasukkan data pencarian atau keyword,
maka yang hasilnya akan muncul seperti ini. Coba dilihat. Kalau kalian cuma masukkan IoT, ya, kalau kalian cuma masukkan IoT, di sini muncul berapa? 1.740.000 artikel yang sudah membahas tentang IoT. Terus yang mana yang mau kamu saingi? Sedangkan kamu harus membuat jurnal atau judul yang tidak pernah ada sebelumnya. Kan begitu tuntutannya. Harus betul-betul tajam gitu loh. Topikmu kemana? Oke, sekarang IoT kan sudah ada pandangan kan ya, bahwa ternyata sebanyak itu yang kita kalahkan. Saya pengen IoT-nya di pertanian, tapi pertaniannya di greenhouse misalkan. Contohnya, tinggal dimasukkan aja IoT in greenhouse. In greenhouse. Greenhouse-nya apa dulu? Greenhouse farming aja, atau greenhouse yang lain. Coba kita masukkan. Sudah menurun kan ya? Harga 1 juta sekian menjadi 36.900. Itu ya. Nah, tadinya masih tinggi sekali harganya. Bagaimana kalau IoT-nya kolaborasi dengan AI misalkan? IoT NAI misalkan, NAI in greenhouse farming. Kita pakai yang lain saja keywordnya. Kenapa? Karena lebih luas. Karena kompetisi kita itu ya sedunia. Kalau sudah masuk jurnal begini, sedunia kita kompetisinya. Makanya kita belajar dengan teknik-teknik dasar begini. Jangan takut, waduh sedunia gitu kan. Jangan takut sama itunya. Kita coba aja dulu, bisa nggak kita? IoT NAI in greenhouse farming muncul 22.000. Semakin naik atau semakin turun? Turunnya. Jadi semakin sedikit yang bahas. Nah sekarang kita coba filter aja dulu. Custom rank. Kalau kita mau mencari paper baseline, artinya paper yang menjadi betul-betul rujukan kita. Kan kita di penulisan itu kan banyak daftar pustaka, ya. Ada sampai 15, 20, 30 daftar pustaka. Bukankah semuanya menjadi paper baseline? Berarti paper baseline. Paper baseline itu ibaratnya saya mau misalkan ini tempat yang lebih tinggi gitu kan ya. Saya mau naik ke sini gitu kan ya. Jadi saya harus melalui ini dulu baru ke sini gitu kan ya. Maksud saya paper baseline itu yang ini. Yang menjadi pijakan utama untuk mencapai tujuannya gitu. Nanti saya kasih tahu lah ini. Jadi misalkan ini dulu ya. Ambil yang paling dekat, jangan sampai 5 tahun terakhir. Ambil yang 2 tahun yang lalu itu boleh. Jadi yang paling dekat 5 tahun terakhir itu sebenarnya kalau paper baseline kalau untuk pengen yang terbaru ya terlalu dekat, terlalu lama. Ambil yang paling kalau masalah referensi yang lain, contoh misalkan kalian menemukan bahasa untuk penulis latar belakang Indonesia merupakan negara maritim misalkan. Karena mau di mana itu? Ketemu di paper tahun 2001 misalkan. Tidak ada masalah disitasi. Artinya yang 5 tahun itu adalah paper baseline-nya sebenarnya. Paper yang akan menjadi rujukan utama. Nah, contoh ini ya, saya ambil yang dari 2023 sampai 2025 saja. Kemudian di sini sudah muncul jadi 13.000 ya. Jadi kita kurang enaknya, ada kurang enaknya juga. Di kurs sekolah itu paling tidak kita bisa mengukur jumlah ini aja sebenarnya. Kurang enaknya karena kamu harus memfilter secara manual, baca satu-satu. Ini judulnya apa? Artificial Intelligence Enabled Smart Monitoring and Controlling of IoT Greenhouse. Oh ini bahasa Inggris ya, nggak ngerti secara bahasa misalkan. Kalau kalian tidak terbiasa dengan bahasa Inggris mungkin agak sedikit susah mengartikan. Karena pakai aja toolnya kan, browser pun sudah ada translate pack, sudah aja di bahasa Indonesia. Sudah jadi bahasa Indonesia. Kan ngerti dibaca kan. Oh kejelasan bahasa mungkin pemantauan cerdas dan pengendalian, tapi ini adalah HTML, kayaknya web, bukan jurnal. Masih yang tampilan webnya nggak tahu, tapi coba dicek karena ini publishernya yang coba lihat nih. Ini adalah penulis ya, kelihatan. Ini adalah penulis. Ini adalah nama jurnalnya, ini nama jurnal dan publishernya. Publisher yang bagus itu di dunia ada Scopus, ya. Kemudian IEEE,
kemudian ada Elsevier, ada juga Springer, ada juga ACM, ada juga AMD, ya. Banyak sebenarnya. Cuman kalian perlu baca dulu. Makanya kalau kita di S3 itu diajarin kalau misalkan cari jurnal yang bereputasi itu harus ngecek apakah dia itu jurnal predator atau bukan. Pernah diajak diinfokan mengenai jurnal predator? Belum. Oke, nanti aja. Sebelum nyampe ke sana. Ini aja dulu yang paling sederhana. Kalian harus cari satu-satu kayak gini kalau di Google sekolah. Mencari paper baseline-nya. Ya. Mencari yang gimana ya? Kurang efisien lah istilahnya, karena masih harus nge-pack lagi gitu kan ya, manual. Nah, terus pakai apa Pak yang paling enak, yang paling nyaman? Kalau saya sendiri karena saya punya akses Scopus, saya pakai Scopus. Akunnya bisa beli di Shopee. Tapi kalau mau pakai yang gratisan juga bisa pakai di apa namanya? Ada Science Direct yang bisa kalian pakai. Ya. Di Science Direct ini tanpa kalian login masih bisa download. Ada beberapa jurnalnya yang open. Kalau saya kebetulan sudah punya akun ya. Nih, misalkan saya mau masukkan tadi apa ini? Ini untuk mengukur ini aja, untuk mengukur jumlah ini aja di Scholar ya. Jadi kalian copy aja ini pencariannya. Jadi jangan cuma IoT aja. Kalau IoT aja masuk di mobil Paris, semuanya masuk ribuan artikel, bahkan jutaan gitu. Cari yang seperti ini. Misalkan ketinggian kalau pakai AI, saya pakai yang IoT Ingrimo saja, bikin IoT-nya aja untuk level S1 misalkan yang tidak terlalu ruwet. Masukkan aja di sini. Masukkan desain direct hanya muncul 1681. Prototipe sudah saya buat, misalkan bikin webnya sudah dibuat, kalau bikin IoT prototipenya sudah ada dilaporkan juga waktu proposal, jalan sudah. Artinya kesempatan untuk ditolak proposalnya sedikit. Itu kuncinya. Makanya harus progres lebih awal itu penting. Yang banyak ditolak ujian berkali-kali, proposalnya diganti lagi, ganti judul itu karena tidak jelas. Jadi sebenarnya hidup kita ruwet pada saatnya itu karena kita buat sendiri sebenarnya. Kita nggak cepet-cepet cari solusi. Ibaratnya kita misalkan kondisi kita miskin misalnya, atau kondisi kita ya mana bukan mengkerdilkan apa namanya kondisi sosial gitu ya. Contoh misalkan udah tahu dia susah makan, maksudnya untuk makannya susah gitu. Ya kan kita manusia dikasih akal pikiran tuh oleh Allah gitu kan ya. Sedangkan Allah itu punya kodok dan kodar, punya takdir kan ya, takdir yang pasti dan takdir yang bisa diusahakan begitu ya. Nah kalau kita memanfaatkan akal pikiran kita, maka kan kita harus berpikir tuh, udah tahu saya hidup bukan hanya orang kaya, bukan keturunan orang kaya, atau makan aja susah direct, enaknya kalian dengan filter yang banyak ini bisa memilih sesuai dengan situasinya, dengan lingkungannya. Contoh IoT Greenhouse Farming di Science Direct muncul 1681 jurnal bereputasi. Ini pasti bereputasi kalau ini. Artinya nggak mungkin ada jurnal yang predator. Nggak ada jurnal-jurnal atau nggak ada bentuk-bentuk kayak di Google Scholar nih muncul HTML, ada yang tidak ada linknya. Kan di sini hanya indeks kalau di Google ini, bukan dokumennya, bukan publisher ini hanya indexing, sama kayak Garuda, dia hanya indeks. Jadi mencarinya di sini. Kalau mau cari jurnal yang bagus tuh langsung saya lihat bahasa Inggris Pak. Ya memang. Kan memang dari awal udah dikasih tahu kalau teknik itu kitabnya adalah bahasa Inggris. Kenapa? Ya karena kadung Inggris yang menguasai bahasa dunia begitu ya. Kadung Inggris yang menjadi penjajah di seluruh dunia sehingga diakui bahasa Inggris sebagai bahasa internasional pertama ya, walaupun bukan bahasa internasional satu-satunya. Bahasa internasional pertama adalah bahasa Inggris. Arab malah masih nomor 2 karena faktor Islam menyebar ke berbagai negara. Bahasa Inggris pertama.
kitabnya dari bahasa Inggris. Susah Pak, ya. Kan ada tool, ada alat buat bisa baca ya. Apalagi cuma bahasa Inggris, bahasa Cina aja masih tulisan Genji di sini masih bisa ditranslate kan ya. Caranya gini, tadi yang IoT Mas. Jadi IoT itu tentukan ininya ke belakangnya ini. Makanya ngetesnya di sini. Kalau pengen tahu, ngetesnya di Google Scholar dulu. Tapi bukan cari di sini, hanya melihat jumlahnya aja. Sama kayak di Garuda. Garuda itu kalau yang berbahasa Indonesia ya. Iya. Garuda mimpi bahasa Inggris apa enggak? Kurang tahu, tapi keluarnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia semua kan ya? Ya karena Garuda punyanya Indonesia. Kemungkinan sumber datanya pun juga dari Sinta. Kebanyakan. Ya boleh kamu pakai di Garuda boleh. Ini hanya opsi aja. Barangkali ada yang mau di sini. Ya, di sini enaknya rata-rata apa namanya jurnal yang muncul di Science Direct itu adalah jurnal-jurnal bereputasi tinggi. D1, D2, Scopus pasti. Yang namanya Scopus itu pasti apalagi yang Q1, Q2 itu detail banget pembahasannya. Bahkan jumlah halamannya sampai 20 lebih halaman. Jadi spesifikasinya lengkap. Alat ini katakanlah IoT, sensornya jenis apa, versinya berapa itu lengkap. Lebih gampang bagi kita meniru. Makanya kita kadang sulit melakukan sesuatu itu karena kita kekurangan referensi sebenarnya. Kalau kita kena ke referensi yang pas, penjelasannya nyaman, apa yang bisa kita mengerti? Ya begitu. Ibaratnya kalian berguru ke guru yang di situ pengalamannya dan apa namanya referensinya luas, gitu. Mengaitkan dengan hadis, ya, guru agama, gitu. Mengaitkan dengan hadis, kemudian dengan apa namanya dengan Al-Quran, kemudian mengaitkan dengan apa namanya dalil-dalil ijma ulama misalkan ya. Bagi yang Ahlussunnah wal Jamaah kan masih menggunakan ijma ulama, gitu kan ya, Silbasul Masail dan sebagainya. Nah itu juga apa namanya bentuk keluasan referensi yang keilmuan yang dia dapatkan begitu. Kan beda ketika kita bicara dengan mungkin ya ada guru yang mungkin pengetahuan keilmuannya kurang begitu luas kan ada yang mungkin sangat luas sekali kan ada. Pasti karena akan beda rasanya ketika berbicara dengan mungkin dengan seseorang yang bidangnya di situ bidang agama rasanya luas banget pemahamannya, bahkan dikaitkan dengan kisah dengan itu bagus. Dia dikatakan jurnal bereputasi tinggi karena dia itu pembahasannya bagus. Kalau di Publish or Papyrus biasanya yang muncul ya, misalkan ya saya masukkan di Publish or Papyrus keywordnya IoT in greenhouse. Greenhouse farming. Kalian tinggal melihat di sini ada tanda H. Ya, kalau masih mau pakai tool ini, di situ ada tanda H di sini. Kenapa H? Dia adalah H index atau high index atau jumlah citasinya tinggi. Jadi bisa jadi ini agak sedikit bagus daripada yang tidak ada H-nya. Nih. Jadi nanti kalau kalian mau filter, jurnal pun juga harus difilter. Tidak semua yang muncul di sini diambil, dibaca dulu kan begitu ya. Makanya kan ada MedPen itu metodologi penelitian, kalian suruh baca. Bukan pas semua yang kalian baca kalian masukkan semua, tidak. Bisa jadi yang muncul di Science Direct seperti ini ada judul yang tidak masuk buat kamu gitu loh. Jadi ambil yang paling dekat. Contoh, enaknya kalau Science Direct daripada Google Scholar dari berapa tadi? 1681 ini bisa dilakukan filtering. Caranya gimana? Contoh, saya pengen memfilter dari tahun 2023 aja, jangan terlalu jauh, 3 tahun terakhir, supaya keterbaruannya dapat misalkan. Oke, ini hanya 3 tahun, sudah berkurang kan ya jumlahnya. Sekarang saya batasi, saya pengen yang riset artikel karena ini paper based. Kalau cuma referensi atau daftar pustaka dari apapun boleh, dari buku, dari ini apa aja, book chapter, artikel review itu boleh. Kalau cuma daftar pustaka. Tapi kalau paper based wajib dari riset artikel. Apakah di Google Scholar bisa memilih seperti ini? Gak bisa. Makanya saya ajarin yang bisa aja, yang gampang gitu. Sebenarnya gampang, cuman bedanya berbahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa kan masih bisa ditranslate kan. Nah, ketika saya milih riset artikel ternyata turun drastis. Kan enak dong bacanya. Berarti kita fokus ke riset, ke penelitian, bukan ke book chapter, bukan ke kalau cuma book chapter kemudian
artikel review itu kan hanya kayak kita pengen cari penjelasan gitu ya, hanya baca buku, cari materi pembanding, itu kan boleh kalau kayak gitu, ambil buku chapter dan lain sebagainya. Kalau kayak gini kan dia masuk ke riset, ke artikel yang betul-betul isinya adalah penelitian, sehingga bisa dijadikan paper baseline sama kalian. Kemudian di publication title ini juga masih bisa dipilih, kalian mau fokus kemana dari semua pilihan ini. Misalkan saya fokus ke komputer dan elektroniknya saja di agriculture, misalkan karena bidang saya adalah komputer, ya pilih yang komputer dan elektronik saja. Ya, langsung turunkan tulisannya 36 artikel. Kemudian difilter lagi di paling bawah. Saya pengen yang komputer sains aja karena jurusan komputer, betul kan? Ya. Bukan jurusan agriculture, kan bukan pertanian kalian tuh. Ya. Memang objeknya pertanian, memang objeknya kesehatan, tapi saya bukan membahas di kesehatannya. Saya membahas di bagian teknologinya. Jadi saya pilih di komputer sains. Ternyata 36 barusan memang adalah komputer sains. Kemudian karena kita tidak punya akun misalkan, saya pilih yang open access aja, yang bisa dibuka PDF-nya. Karena biasanya ada beberapa jurnal yang di close, harus bayar gitu ya kalau ingin baca. Ambil yang tidak perlu bayar, yang gratis ini. Nah, sisanya kita baca nih. Ayo kita baca. Nah, ini saatnya kita baca. Dari 36 jurnal ini, dari 5 jadinya. Dari 5, sorry, yang ini aja saya buang aja. Publication title aja buang, yang lebih luas, lebih 60 ya. Dan kita lebih banyak pilihan. Nah, ini kalau kalian bosan baca pakai ini, misalkan bosan pakai cara ini gitu ya, satu-satu kan masih nge-pack dan lain sebagainya, ya masih nge-pack ke sini kan sampai 100. Kalian kalau punya reference manager, disitulah fungsinya, ya disitu fungsinya. Kalian kumpulkan aja dulu semua ini. Kalau daripada milih satu-satu gini kan agak sedikit bacanya kan nggak lengkap gitu ya. Caranya gimana? Cara membaca cepat nih, saya kasih tahu. Sebelum kalian menentukan topik nih, ini belum menentukan judul ini, masih cari jurnal, ya. Ini saya betul-betul ajarin dari awal ini. Cuman harus menentukan ini dulu. Kan tadi sudah baca kan di sini kan ya. Kita menentukan di mana, kemudian masih bingung. Misalkan yang lain, ini kan contoh bukan IoT kan ya, ini lain. Saya pengen meneliti di keamanan cyber misalkan. Kamu tanya aja ke DeepSeek ini kata kunci pencarian, ya, gimana cara tanya orang kan ya? Kata kunci pencarian untuk mencari jurnal di bidang keamanan cyber, misalkan, tinggal dia ditanyakan. Kan mesti dikasih tahu di keywordnya. Nih, program bahasa Inggris, bisa security, information security kan gitu. Bisa dipakai. Program bahasa Indonesia ini. Atau kalau ke subbidang langsung ke sistem enkripsi misalkan. Kalau ini belum belajar keamanan cyber ya? Belum. Tentu juga. Misalkan ada yang di sini kan ada nih, mau difokus di blockchain security-nya, kan langsung tinggal masukkan blockchain security, masukkan ke jurnal, gitu. Ya, kita baca yang sudah mulai aja ya. Jadi kayak gini, kalian kan punya reference manager, ya. Ya tinggal kalian gak usah download satu-satu nih, kalian tentang aja semua, boleh ekspor. Seperti biasa ekspor listnya, ya, untuk dimasukkan ke Mendeley kalau kalian ya. Mendeley ya. Kalau saya pakai Zotero sama aja. Referensi ini cuman saya kok melihat tampilannya sederhana, saya pakai ini. Nah, list tadi itu tinggal kalian impor ke sini. Impor list ya, list masuk di sini. Kemudian nanti yang saya direct klik open. Kemudian ini boleh di copy langsung ke file foldernya, boleh di download. Jadi Zotero ini langsung mendownload PDF-nya biasanya. Kalau kalian mau baca PDF, kalau saya agak sedikit males PDF-nya, jadi saya pakai yang ini aja kalau saya. Gak tahu kalau di Mendeley ada apa enggak kalau kayak gini. Coba ini langsung di next. Kemudian dia melakukan import
reporting. Semua jurnal 60 jurnal yang barusan kritik itu masuk ke sini. Ya, masuk ya. Oke. Sekarang saya ingin baca. Coba baca dulu dari judul, baca cepat aja dulu. Kalian nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris misalnya. Tapi saya ingin tahu jurnal pertama ini bahas apa, gitu kan ya. Oke, ini caranya. Bentar ya. Saya kasih tahu. Artinya diikuti betul. Ini kan apa ini? Smart Soil. Properti kan itu isi IoT. Smart Soil Property. Apa ya? Kan belum tahu kan ya isinya. Kamu kalau mau baca bahasa Inggrisnya ini, tapi kita bilangnya susah gitu ya. Kalau bahasa Inggris. Coba di enter saja. Kalau di Sotero bisa di enter, dia langsung masuk ke doi-nya. Jurnal kan ada doi-nya, doi-nya. Doi yang langsung masuk ke halaman jurnalnya. Bahasa Inggris lagi gitu kan ya. Doi-nya. Tapi minimal dengan begini kan kita gampang buat baca abstrak. Karena judul dalam orang itu sudah bisa ketahuan apa sih yang dibahas. Nah ini kita pakai translate lagi. Analisis properti tanah pintar menggunakan IoT, implementasi studi kasus di backyard berkebun. Oke, baca ininya. Pertumbuhan tanaman ekosistem. Nah, ini kan biasa ini kalimat-kalimat umum kan kayak gini ya. Biasanya di sini dia ada pada artikel ini. Nah, makalah ini menyajikan. Nah, pasti kalau jurnal yang bereputasi itu pasti kayak gini. Artikel ini, makalah ini begitu pasti ada. Dia ngasih tahu. Makalah ini menyajikan prototip berdasarkan sistem prediksi kesuburan tanah pintar berdasarkan reporting. Dia seakan-akan dengan bahasa seperti itu menggambarkan bahwa dia akan membuat tanah itu cerdas dulu dengan teknologi IoT-nya. Kayak apa sih kok kayaknya penasaran saya kok ada tanah dibuat cerdas gitu kan ya. Nah semakin penasaran begitu, kalian tinggal baca dulu ini. Model prototip diuji dengan analisis pada aplikasi berkebun rumah dan memantau pertumbuhan tanaman bayam. Oh bayam ternyata objeknya kan begitu. Tahu ternyata gitu kan ya. Artinya yang ada di lingkungan kita semua yang dilakukan ini. Kemudian sistem prediksi kesuburan ini mendorong pengukuran lapangan langsung yang menghemat biaya di bidang pertanian untuk menguji keakuratan hasil sensor. Nah di sini hasilnya sudah muncul. Jadi di abstrak yang jurnal yang bagus tuh di dalamnya sudah muncul tujuannya apa ya, yang diteliti apa, hasilnya apa, itu muncul. Makanya saya pelajari langsung ke jurnal yang bagus. Karena apa? Referensi yang bagus insya Allah tidak akan menyesatkan. Kalian semakin bingung dalam suatu langkah karena mungkin referensinya tidak jelas. Itu ya. Oke, kita ambil ini dulu. Misalkan ini masuk ya. Misalkan saya pengenlah meneliti di bidang ini. Nah lagi-lagi bahasa Inggris gitu kan. Coba perhatikan. Ini mungkin jurnalnya biasa gitu kan ya. Karena ini hanya 10. Terlalu pendek. Oh ini berapa minggu bisa kan filter gitu. 10 jangan diambil terlalu pendek gitu kan ya. Ambil lagi yang lain. Nah dari sini kalian bisa hapus. Udah masuk ini. Boleh. Nomor 2. Baca lagi. Ini namanya proses review literatur atau studi literatur. Ada kan biasanya di bab 3 itu studi literatur. Nah ini saatnya kayak gini, membaca satu-satu jurnal yang akan kalian pilih. Kalian pilih sebagai baseline dulu. Makanya walaupun ChatGPT mampu menuliskan artikel ya, tapi kalau kita tidak bisa mengontrol begini, mencari idenya, mengkonsepkan, ngawur ChatGPT-nya. Gitu ya. Kalau nggak percaya, ayo dites. Buatkan saya proposal TA dengan topik misalkan dengan topik IoT pada greenhouse untuk tanaman bayam misalkan ya, lengkap dari bab 1 sampai bab 3 misalkan. Bisa nggak dia buat dengan prompt ini? Nah, judulnya dibuatkan atau satunya dibuatkan latar belakang lengkap dibuatkan lain-lain. Tapi apakah sesuai dengan keinginan kita? Belum tentu. Nih, abstraknya cuma sketch, latar belakangnya cuma segini. Ya kan nggak deep gitu loh. Nggak jelas sumbernya gitu. Bukan nggak bisa dia sudutkan nih. Tapi minimal kalau cuma buat contoh nggak apa-apa kan ya. Buat niru sistematika penulisan boleh.
Tapi kalau obat dijadikan bahan nggak jelas hasilnya. Coba ini aja referensinya nggak ada ini. Bab 2 konsep dasar referensinya nggak ada. Metodologi DHT lengkap di aktuatornya ada. Tapi apakah seperti ini formatnya? Enggak toh. Bisa dia langsung disuruh buat. Cuma kalau kita nggak bisa mengontrol, makanya saya pernah bilang AI itu tool. Maka kita harus lebih menguasai konsep yang akan kita buat itu melebihi tool yang akan kita pakai. Sehingga kita tahu, kita bisa interupsi. Ini kayak gini, misalkan kayak gini hasilnya ya. Kita bisa kasih tahu bukan seperti itu misalnya. Saya ingin latar belakangnya seperti ini. Dibakar lagi banyak. Tapi kalau nggak jelas referensinya dari mana, apa saja paper yang kalian rujuk, tahu. Makanya saya bilang jangan pernah pasrah ke ini kalau kalian tidak punya basic. Bisa nulis dia, tapi apakah kualitas tulisannya bagus? Nggak bagus. Makanya hati-hati. Walaupun semua soal, semua pertanyaan bisa dijawab ChatGPT, belum tentu hasil jawabannya benar. Itu ya, ini buktinya. Saya buktikan. Yang benar gimana Pak? Manfaatkan dulu kemampuan-kemampuan dasar seperti ini. Membaca paper itu penting. Jadi nggak bisa kita membuang metode-metode lama, membaca studi literatur apa itu nggak bisa kalian buang. Semuanya harus dilakukan. Termasuk memfilter apa namanya ini. Coba ya, saya lihat PDF-nya dulu. Karakteristiknya PDF sumber referensi yang bagus itu adalah yang halamannya banyak. Kalau untuk Scopus ya, ini 12 nih. Masih lumayan lah. Kita lihat dulu, lengkap nggak dia nih. Kalau sekiranya nggak paham nggak usah buang aja. Kayak gitu. Jadi baca, nggak paham buang, baca. Tapi jangan harus dibuang semua. Cari yang paling relevan. Maksudnya yang paling relevan bisa kejar dulu. Ini adalah proses studi literatur, mencari referensi. Kalau misalkan sudah dapat, misalkan ya, saya ambil salah satu contoh di sini, transformatif generatif, yang bahasa Indonesia aja, cari yang bahasa Indonesia. IoT pada greenhouse misalkan ya, misalkan kalian pakai bahasa Indonesia dulunya, karena target kalian kan bahasa Indonesia. Optimasi kinerja mikrokomputer Raspberry Pi pada smart greenhouse sudah terbukti dengan berupa forecasting moving average. Coba saya klik ini. Ini terbit tahun 2000 oh ini Juli 2023. Misalkan ini mau kalian menjadikan, pengen kalian jadikan proposal, gimana caranya? Dari papernya orang ini. Pertama, kalian cukup 1 atau 2 jurnal kalian pahami luar dalam, itu sudah cukup bukannya. Jadi kamu baca 1 aja, jangan banyak-banyak baca paper itu. 1, 2 tapi sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Misalkan ini ya, pelajari, lihat dulu di sini kayak apa modelnya. Baca algoritmanya seperti ini, ternyata dari sensor ke apa ini, sensor apa ini? Sinar UV sama sensor kelembapan DHT22 masuk ke Raspberry. Jadi MD-nya pakai Raspberry ya, bukan pakai Arduino atau ESP ya. Kemudian dari sini dia pakai WiFi untuk diproses di ThinkSpeak atau Python. Barangkali ada yang sudah belajar Python ya. Biasanya di Python itu ada library untuk AI-nya. Kalau pakai AI, ini forecasting, sehingga dia mendapatkan hasil output berupa peramalan terhadap suhu, kelembapan, sinar UV yang ada di lingkungan bebas. Peramalan saja. Kan namanya meramal kan biasanya dari data sebelumnya diolah menjadi peramalan di waktu-waktu berikutnya, kan di bulan depan atau di tahun depan kan bisa. Contoh pengambilan data di tahun 2023 dari Januari sampai Februari, sampai Desember. Kan selama setahun itu kan ada berapa musim toh? Ada musim hujan, musim dingin kan gitu. Nah variabel lingkungan itu di-capture selama 1 tahun sehingga akan menjadi ramalan untuk tahun depan kan begitu. Kan biasa sudah perkiraan, ramalan itu nggak harus presisi. Bisa jadi hanya sebagai bahan untuk kajian di tahun depan. Atau misalkan
saya punya usaha es, misalkan es kepal, misalkan es kepal. Saya evaluasi selama 1 tahun itu, ternyata di bulan Oktober omset menurun. Yang harusnya sehari misalkan mendapatkan omset 2 juta, misalkan ternyata di bulan Oktober per harinya hanya 500.000, paling banyak misalkan. Ada apa? Kan tahun depannya bisa analisis. Oh ternyata di Oktober itu musim hujan, itu dingin, orang jarang minum es gitu kan ya. Berarti kan tahun depannya kita bisa buat ramalan nih. Oh kalau bulan 10 kayaknya jangan es lah stoknya, diganti yang lain, misalkan kita sambil jualan apa namanya jagung bakar atau apa atau sosis di situ kan ya, kan bisa begitu. Kan kehidupan manusia kan kayak gitu kan ya, belajar dari pengalaman sebelumnya untuk meramal kejadian di berikutnya, bukan meramal istilahnya, tapi menjadi bahan acuan kajian untuk di waktu-waktu berikutnya, seperti itu. Nah yang dibahas di contoh jurnalnya seperti itu. Jadi bagaimana dia meramal lingkungan greenhouse. Coba dibaca dulu apa saja prototipe yang dia gunakan. Oh ini sampai hasil ya, ini nggak perlu bahas prototipe ini. Diabaikan. Pokoknya cari jurnal yang lengkap isinya. Karena yang lengkap itu, ini contoh kalau nggak salah kemarin saya ada contoh yang download ini lumayan lengkap. Nah, walaupun bahasa Inggris ya, study of ini contoh ini. Kalian mau ngambil judul ini, study of irrigation. Nah, kok susah lagi ya bahasa Inggrisnya Pak? Ada tool kok. Tahu Google Translate? Kita ambil yang dokumen, kemudian kita translate dokumennya. Gunakan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Nih, tadi kan bahasa Inggris ya? Sekarang kan bahasa Indonesia. Kalian ngajukan judul seperti ini, itu sebenarnya sudah bisa. Bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Baca punya orang ini, kan lengkap di bawah. Ini adalah judulnya adalah Studi Irigasi Manajemen dalam Pertanian Cerdas dan Healthy untuk Rumah Kaca Produksi Tomat, punya orang. Kan begitu. Terbit di tahun 2024, tahun kemarin, masih bisa dijadikan paper baseline begitu. Cepet-cepetan memang, takut sampai ada orang lain yang ambil. Tapi gampang kalau saudara berjalan, nanti bisa dirubah variabel nanti. Itu tinggal dalam diskusi dengan pemimpin. Misalkan tahun sama persis ngambil judul kayak ini, tapi hanya diganti produksi selada. Itu beda. Variabelnya sudah beda. Untuk S1 masih masuk variabelnya. Kemudian saya bingung Pak, alatnya mau kayak apa? Di sini orang sudah buat nih. Pasti ada biasanya di bawah 4. Nah itu pentingnya mencari jurnal yang lengkap tuh kayak gitu. Jadi nggak akan bisa. Yang lengkap itu. Tapi sekarang karena kalau hanya terbatas dengan bahasa Indonesia, kalian terbatas referensinya. Karena apa? Karena Sinta 4, Sinta 3, sama Sinta 2, apalagi Sinta 1 itu sudah harus bahasa Inggris masalahnya. Jadi jangan takut sama bahasa Inggris ya. Caranya kayak tadi itu, kalian translate aja dokumennya. Kalau malas buat translate satu-satu. Ya, ngerti kan ya? Tinggal share ke sini, nanti bahasa Indonesia. Atau translate pack. Cuman bedanya kalau PDF nggak bisa ditranslate pack. Jadi harus translate dokumen dulu. Contoh tadi IoT ini monitoring soil moisture, soil temperature and humidity in IoT based greenhouse to improve plant management. Jadi dia akan melakukan monitoring tanah gitu ya, temperatur tanah dan lingkungan humidity ini pada IoT berbasis greenhouse. Jadi IoT-nya di greenhouse untuk meningkatkan to improve plant management. Sistem pertanian, manajemen pertanian gitu ya, dunia ya itu kali. Oh iya, tadi ada yang lupa. Kalau masalah judul, kalian dari proposal sampai ke TA berubah sampai 20 kali nggak ada masalah. Yang tidak boleh berubah itu ini.
ini yang tidak boleh berubah. Topik. Kalau kalian berubah topik setelah proposal, berarti harus proposal ulang. Kalau kalian hanya mengganti kalimat judul, kurang lengkap atau kurang keren, tidak ada masalah. Kalau cuma judul, beda lah ya. Judul beda. Makanya urutan penulisan itu sebenarnya kalau kamu ingin tahu ada caranya. Kalau proposal, pertama yang ditulis pertama itu adalah bab 3. Setelah bab 3, kumpulkan bab 2-nya. Setelah bab 2 selesai, baru bab 1, baru abstrak, baru judul terakhir. Kalau biasanya kan kebalik, cari judul duluan, baru nulis latar belakang, kan gitu kan ya. Akhirnya pusing tengah jalan, nggak nyambung antara depan dan belakang. Yang betul itu. Kalau itu adalah laporan akhir, yang itu sebenarnya adalah bab 4. Hasilnya apa? Kalau menghasilkan sebuah data berupa tabelnya seperti apa? Kalau gambar atau foto, fotonya apa saja, grafiknya apa saja, dikumpulkan dulu, baru ditulis bab 4-nya. Bab 4 baru ditulis bab 3, metodologinya ditulis. Itu begitu. Bab 4 dulu baru kesimpulan. Karena yang disimpulkan di bab 5 itu adalah apa yang kalian dapatkan di bab 4. Baru nulis bab 3, bab 2, bab 1. Yang tulis bab 3 apa? Yang tulis bab 3 adalah catatan kalian selama melakukan penelitian. Mulai dari metode apa yang digunakan, perangkatnya apa, kan kalian mesti punya catatan walaupun belum ditulis secara dokumen. Tulis nanti bab 3, bab 1, kemudian abstrak, kemudian baru judul. Judul itu terakhir. Makanya judul berganti berapapun nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah ganti topik, gitu ya. Karena topik, kalau kalian ganti topik berarti hasil di bab 4 juga berubah, kan begitu. Tapi kalau misalkan antara judul waktu proposal dengan judul dia di TA nggak sama, itu nggak ada masalah. Misalkan agak sedikit berubah, awalnya itu improvement apa diganti itu, misalkan sebelumnya pakai untuk meningkatkan pertanian cerdas misalnya. Ternyata ketika proses penelitian cerdasnya nggak tercapai, jadi tinggal dirubah aja untuk meningkatkan sistem manajemen pertanian. Kan bisa berubah itu. Kalau judul bisa berubah. Ingat ya, jangan terlalu terlalu membatasi gerak daripada judul. Judul itu belakangan. Oke, masuk ke sini lagi. Biar cepat selesai. Sudah terlalu siang juga. Jadi habis itu, kalau kalian sudah dapat ya, sudah dapat jurnalnya, misalkan contoh ini, kalian sudah paham judul ini pas misalnya buat saya, kalian ajukan aja judul ini. Bahkan judul ini kan bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris sekarang translate ke bahasa Indonesia aja udah nggak sama, gitu kan ya. Ajukan aja dulu kalau masalah proposal. Apa yang ditulis di proposal, apa yang ditulis di bab 3 di artikelnya orang itu kamu masukkan di bab 3-mu. Perkara nanti ada hal yang lebih bagus bisa dirubah dengan pembimbing. Makanya yang paling penting itu adalah kesepakatanmu dengan pembimbing. Yang susah itu kenapa kalau di sini selama ini terjadi miss dengan pembimbing? Karena apa? Pertama, kalian mengajukan judul itu pembimbingnya nggak dapat, belum ada, sehingga apa? Terjadi ketika sudah lulus proposal ternyata pembimbingnya berubah karena fakultas yang mengancam. Karena kamu belum mengajukan pembimbing sama sekali. Atau bisa jadi pembimbing yang kalian pindah itu terlalu banyak anggota bimbingannya. Makanya penting untuk dari awal sudah ikut dengan dosen tertentu. Itu aja sih misalnya. Kalau teknik seperti ini nanti ya detailnya kalau sudah mulai masuk. Tapi ini hanya untuk stimulasi, hanya untuk stimulus buat kalian, pembangkit gairah gitu ya. Mungkin gairah untuk segera menentukan topiknya apa. Makanya tadi kalau pakai Rubris Papyrus, kalau secara umum judulnya terlalu, keywordnya terlalu umum, maka yang hasilnya itu juga macam-macam gitu ya. Jadi mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin? Ada, Pak. Ada, Pak. Silakan.